Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Hari ini gue mau ngajak kalian nge-react video teman-teman ya, dan juga sekalian belajar tentunya ya. Dan video yang gue react kali ini berhubungan dengan psikologi trading teman-teman ya. Mungkin di sini gue kasih premis dulu teman-teman ya. Mungkin kalian itu di sini ada yang pernah atau sekarang mungkin lagi mengalami ya masa-masa trading. Kalian sudah belajar semuanya, belajar teknik dan segala macam. Terus kalian ngerasa trading kalian itu masih stuck aja di situ atau nggak maju-maju seperti itu ya. Bahkan kalian ngerasa kenapa ya bisa seperti ini ya? Apakah semua yang gue sudah pelajarin selama ini, entah itu dari sisi teknikalnya, dari sisi manajemennya, itu semua nggak ada gunanya gitu ya? Kenapa? Karena hasilnya ya itu masih tidak sesuai dengan kalian harapkan ya. Dan itu mungkin salah satunya adalah dari faktor psikologis teman-teman ya. Seperti yang kalian tahu ya teman-teman ya, trading itu didominasi oleh psikologi ya. Kalau misalnya kalian punya teknik yang bagus, manajemen yang bagus, tapi kalian punya psikologi yang loyo ya, kalian itu mungkin akan sulit untuk berkembang di dalam trading. Oleh karena itu teman-teman, di video kali ini yang mau gue react ini spesial ya, dari salah satu bisa dibilang mentor gue juga teman-teman ya, dari trading ya, tentang psikologi ya. Gue baca bukunya dia ya, ini bagus sekali untuk trading, salah satu the best buku trading yang pernah gue baca, yaitu adalah dari Mark Douglas teman-teman ya. Kalau misalnya kalian tertarik ya untuk belajar tentang psikologi trading, kalian boleh nih ya baca buku-bukunya si Mark Douglas ini. Yang paling terkenal dan paling enak dibaca menurut gue ya Trading in the Zone dari Mark Douglas. Dan hari ini gue akan ngajak kalian untuk belajar bareng ya dengan video-video yang sudah ada di YouTube ya dia buat. By the way di YouTube dia juga bikin satu video yang durasinya 1 jam yang lagi interview itu juga wajib kalian tonton ya, dan itu bagus banget. Dan jujur teman-teman ya, berkat beliau ini si Mark Douglas ini ya, psikologi dalam trading gua itu mengalami leap ya teman-teman, atau loncatan, dan itu akan membuka paradigma baru atau membuka point of view baru tentang psikologis, dan itu bisa ngeboost gua punya trade, dan hopefully ini juga bisa ngeboost kalian punya trade seperti itu. Ya, langsung aja teman-teman ke video yang pertama seperti ini. Kita dengerin bareng-bareng ya. Words, what you're going to say is that I am willing to invest in the development of these skills, the skill of learning to trade without fear, learning to think in probabilities, because when you learn to think in probabilities, the fear will go away. And so what I essentially have to do is convince myself. I have to purposefully step into an experience where I am convinced, where I literally convince myself that these principles are true. Now they sound true to you. They might resonate as the truth, but you have to keep in mind that you might have a backlog of any number of experiences that would support beliefs that would argue otherwise. Oke. Nah, di video beliau yang sekarang nih, yang kali ini ya, itu dia ngomongin tentang yang namanya fear, teman-teman ya. Fear ini menjadi satu fenomena yang sering menimpa ya banyak trader juga ya, terutama dari trader-trader yang mengalami loss yang berturut-turut seperti itu. Dan di video ini Mark Douglas bilang kalau misalnya kita trading ya, dan kita bisa menguasai atau bisa mengendalikan rasa fear tersebut ya, itu akan membuat semuanya tuh mulus ya. Kita nggak boleh berpikir emosional ya, karena fear itu kan emosional. Kalian harus berpikir secara logik ya. Berpikir secara logiknya itu adalah kalian sudah punya sistem yang di backtest ya, kalian sudah punya probabilitas yang bisa ibaratnya ngasih advantage ke diri kita masing-masing kayak gitu dalam trading tentunya ya. Dan kalau misalnya kita sudah berpikiran logik seperti itu, maka rasa keraguan itu, fear itu akan bisa hilang dengan sendirinya atau bisa berkurang dengan sendirinya. Nah ini menurut gue penting banget ya. Kenapa? Karena dulu pun gue itu juga sempat di fase yang kayak trading itu takut ya, kayak mau masuk ke market itu nggak percaya diri segala macam. Tapi balik lagi, setelah gue mengerti apa yang dimaksud dengan video ini ya, yang kali ini statement dia yang seperti ini ya,
itu gue jadi apa ya? Jadi nggak ada rasa ragu lagi gitu loh. Kayak ya udah, trading itu adalah probabilitas yang sudah di backtest, yang sudah ngasih kita result yang bagus. Kenapa gue mesti fear ya? Kenapa gue mesti mengedepankan emosional itu gitu? Karena itu nggak ada efek sama sekali dan itu sangat-sangat tidak membantu kalian dalam trading ya. Jadi menurut gue ini penting, dan yang paling penting lagi, walaupun secara unconscious nanti kalian tuh akan ada pergelutan di dalam diri kalian ya, yang mana kalian sudah meyakinkan diri kalian nih, kalian tuh sudah trading dengan logik, tapi nanti ada aja tuh argumen-argumen ya di dalam diri kalian itu yang bilang, aduh ini kayak posisinya nggak bener deh, aduh kayaknya gini masih belum deh, kayaknya ini masih bisa turun deh, kayaknya ini masih bisa naik deh. Hal seperti itu kalian harus bisa cut itu semua dengan berpikir logik ya, seperti itu. Nah sekarang kita dengerin video yang kedua ya. The typical trader is obsessed with the outcome of a trade. The professional trader is focused in the process of trading and letting the outcomes take care of themselves. So I'm saying that if you make up your mind to trade for a new reason, the reason is the acquisition of skills as opposed to the outcome or how much money you're making, you will acquire those skills and then you'll find that the outcomes just take care of themselves. Oke. Nah ini juga bagus sekali, ini gold banget ya. Jadi di video ini Mark Douglas bilang ya, kebanyakan ya trader itu tuh dalam trading itu mikirinnya tuh hasilnya dulu ya, mikirnya outcome-nya dulu ya. Sedangkan ya orang-orang yang sudah lebih berpengalaman dan juga sudah mengerti tentang konsep trading ini, itu lebih mementingkan yang namanya proses kayak gitu. Nah sekarang kita harus berpikir ya, dalam trading itu kita harus punya mindset berpikir baru. Dahulukanlah proses ya. Kalau misalnya kalian sudah memiliki proses yang bagus, kalian akan mendapatkan skillnya ya. Dan kalau misalnya kalian sudah mendapatkan skillnya, outcome itu akan, atau hasilnya itu akan ngikutin sendiri ya. Hal ini diperkeruh teman-teman ya dengan fenomena yang ada di internet sekarang. Kalau misalnya kalian lihat konten-konten di YouTube, kalau nggak percaya ya teman-teman, kalian ketik aja di YouTube ya tentang forex, trading forex Indonesia, kalau nggak trading saham Indonesia atau trading apapun Indonesia gitu ya. Kalian di list konten tersebut ya, itu udah pasti ada aja orang yang nge-share gimana caranya dapat $100 jadi $1.000, gimana dari $50 sampai $2.000, kaya dalam semenit, apa segala macam, beli Lamborghini, beli apa segala. Diperkeruh dengan keadaan seperti itu, dan menurut gue itu pembodohan teman-teman ya. Kalian kalau misalnya iseng nontonin kayak gitu ya segala macam, gue masih suka liatin ya video-video kayak gitu, dan semua polanya sama ya, semua polanya sama mengarah ke kalian tuh bisa dapat duit cepat kalau misalnya kalian pakai ini segala macam kayak gini, atau kalian bisa ikut ini ya, kalian daftar di sini apa segala macam, semuanya polanya sama ya. Dan gue mau bilang ke kalian ya, sebagai seorang trader yang lagi berjuang nih ya, jangan berpikir seperti itu ya. Kenapa? Karena seperti tadi Mark Douglas bilang, kalau misalnya kalian berpikir outcome-nya dulu atau result-nya dulu tanpa mikirin prosesnya dulu ya, itu kalian akan gagal ya. Jadi ini video yang sangat bagus. Oke, next video. The patterns repeat themselves with statistical reliability, but the outcome that the pattern is predicting is random in relationship to the previous outcomes. There's a completely random distribution between wins and losses over a series of edges, or the criteria that define your edges. That's how casinos make money. They're gambling on each individual. They know that's a gamble. Each individual outcome is unpredictable and unknowable, but over a series of events, the law of probabilities will work its magic, and they don't need to worry about the outcome to each individual event. Nah, di sini Mark Douglas bilang ya, kalau misalnya kalian mau pakai sistem apapun yang sudah di backtest tentunya ya, di sini dibilang tentang chart pattern seperti itu yang sudah di backtest dan sudah memiliki hasil reliable ya. Dan apakah itu cukup teman-teman ya? Ternyata jawabannya enggak ya. Kenapa? Karena gini loh, chart patternnya itu adalah satu sistem atau satu tools yang bisa kalian gunakan untuk trading yang sudah reliable
Tetapi itu hanya menunjukkan proses forecastingnya aja ya. Sedangkan pertanyaannya gini, apakah setiap chart pattern itu ya, kalau misalnya chart pattern muncul segala macam kayak gitu ya, ketika kalian take the trade ya dengan menggunakan chart pattern itu, apakah hasilnya akan selalu sama, akan selalu win segala macam, akan selalu berhasil? Jawabannya enggak. Bahkan teman-teman ya, kalau misalnya kondisinya gini ya, kalian berada di satu pair yang sama, misalnya contohnya kalian berada di satu pair di dalam forex XAU USD gitu ya. Terus kalian berada di time frame yang sama, kalian misalnya trading menggunakan M5 atau M15 kayak gitu ya, let's say. Terus kalian ada dua orang nih, ada kalian sama ada satu teman kalian misalnya ya, trading di time frame yang sama, di pair yang sama, di jam yang sama. Mungkin hasilnya itu bisa berbeda ya. Nah, itu yang menjadi uniknya trading, teman-teman ya. Kalian itu tidak bisa ibaratnya kalau misalnya kalian sudah megang satu tool, satu sistem yang kalian pede banget, itulah kalian juga masih tetap hati-hati, teman-teman ya. Kenapa? Karena tadi seperti Mark Douglas bilang, the outcome is random, teman-teman ya. Randomnya itu bukan berarti seperti nggak bisa dipredik atau segala macam, ya nggak bisa dianalisa atau segala macam. Enggak ya, semua itu bisa dianalisa seperti tadi beliau bilang juga ya. Tetapi bukan hasilnya yang bisa dianalisa, tetapi adalah prosesnya ya. Karena apa? Karena walaupun chart pattern itu memiliki tendensi yang sama ya, misalnya kayak bullish flag ya, dia cenderungannya tendensinya mendorong harga untuk continuous ke atas ya, tetapi bukan berarti ketika kalian melihat bullish flag kalian entry itu kalian pasti profit ya. Ada banyak variabel ya di dalam diri kalian yang bisa bikin itu nggak profit ya. Contohnya misalnya ketika kalian udah entry di bullish flag itu, terus harganya kekocok-kocok sedikit, kalian sudah keluar duluan karena kalian takut ya, kayak gitu. Yang which is kalau misalnya kalian sabar sedikit itu akan profit gitu, tapi kalian udah keburu keluar, kalian nggak jadi profit kayak gitu. Intinya sih seperti itu ya. Dan Mark Douglas ini menggunakan analogi yang sangat unik, yaitu dengan seperti kasino ya. Tetapi maksudnya dia kasino di sini itu adalah dari sisi house-nya ya, atau dari sisi bandarnya seperti itu. Kalau kalian tahu ya, di dalam kasino itu bandar always win, oke? Atau house always win ya. Semua kasino yang kalian pergi itu mereka punya edge sendiri yang lebih besar untuk si house-nya atau untuk bandarnya. Oleh karena itu si bandar itu nggak pusing sama individual income event itu ya. Jadi dia itu fokusnya itu ke series of events ya, atau kalau ditarik panjang ibaratnya. Kenapa? Karena si house itu sudah tahu kalau ditarik panjang, gue punya probabilitas, gue punya edge yang lebih tinggi daripada playernya, kayak gitu. Nah, makanya di sini kalian kalau sebagai seorang trader ya, perlakuan ini seperti bisnis, dan kalian jangan terlalu fokus terhadap individual event yang kalau misalnya kalian entry terus kalian loss, kalian tiba-tiba langsung ganti sistem lagi segala macam. Enggak ya, kalian harus tarik itu panjang. Oke? Kalian harus fokus ke probabilitas dan juga sistem yang sudah kalian backtest, kalian sudah punya percentage-nya, dan kalian harus percaya terhadap sistem yang sudah kalian buat. Oke? Nah, itu video ketiga, dan next-nya langsung. The most famous traders of Richard Dennis, on a percentage basis, 95% of his trades were losers. 95%. But the 5% that were winners were monsters. He was able to put on trades at a 95% loss ratio and make $400 million. Nah, di yang video ini ya, ini sangat menarik. Ini ngomongin tentang yang namanya risk reward ratio. Di sini Mark Douglas cerita bahwa ada seorang trader tadi namanya Richard Dennis ya. Itu dia trading itu 95% loss, teman-teman ya. Win rate-nya itu jadi cuman 5%. Kayak gitu. Tetapi ya, dari 5% win rate dia ini, dia bisa nge-cover 95% loss-nya, bahkan dia bisa profit dari hal tersebut kayak gitu. Ini menunjukkan apa ya? Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian itu punya sistem trading yang win rate-nya kecil, tetapi kalian punya risk reward ratio tuh yang bagus gitu loh ya. Kalian misalnya win rate-nya itu cuma 40% ya, tetapi risk reward ratio kalian 1/6 misalnya ya. Nah, itu udah sangat bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya ditarik panjang, itu sudah kalian pasti profit. Oke? Makanya
memang menyakitkan teman-teman ya, memang menyakitkan kalau misalnya kita setiap kali trade kita loss, setiap kali trade kita loss, setiap kali trade kita loss kayak gitu ya. Apalagi tadi Richard Dennis ini 95% loss. Jadi dalam 100 kali trade dia 95 kali entry, 100 kali entry 95 kali dia loss. Kalian bayangin perasaannya seperti apa? Pertanyaan kalian bisa nggak nahan seperti itu gitu ya. Tetapi dia bisa bersabar dan dia dengan 5% win rate-nya aja itu yang ukurannya pasti monster gitu ya. Itu bisa mengcover semuanya. Ya, jadi sekali lagi kalian jangan fokus ke individual events teman-teman ya, tapi kalian harus lihat the long prosesnya dan kalian harus sekali lagi yakin dan percaya bahwa apa yang sudah kalian backtest, apa yang sudah kalian bangun capek-capek itu bisa berfungsi dan kalian butuh kesabaran untuk bisa melihat itu berfungsi ya. Oke, next video yang terakhir teman-teman ya. Now, see, when you've learned to think in probabilities, what you're going to learn, what you're going to understand, is that trading is not a right or wrong endeavor. It has nothing to do with being right or wrong. But this is really important. Yes, we don't want to be wrong, and we don't want to lose money. And there's a problem here in terms of the way our minds are designed to think. If I think of trading, getting into a trade, as being something I can be right or wrong about, and I have not accepted the risk, meaning I have not accepted the dollar value of the potential loss that I can incur from that trade by not predefining it, or by predefining it and still not accepting it, being wrong on a trade has the potential to tap me into the accumulated pain of every time I've been wrong in my life, because that's the way our minds are designed to think. They're designed to associate. So if that's the case, little wonder that I'm going to avoid predefining my risk. Because here's what's going to happen. For me to predefine my risk, see, I don't want that to happen. I don't want to be in that state of pain. Oke, ini video yang terakhir ini sangat menarik ya. Jadi gini, Mark Douglas tuh bilang ya, trading itu bukan tentang benar atau salah gitu ya. Banyak trader-trader itu ya teman-teman yang apalagi yang baru mulai, mereka tuh nggak pengen salah gitu ya. Mereka tuh nggak pengen salah. Memang itu nggak salah karena Mark Douglas juga bilang ya, itu memang kita nih sebagai manusia itu pola pikir kita atau alam bawah sadar kita tuh didesain seperti itu. Didesain bahwa kita tuh kalau misalnya kita salah, kita tuh bakal merasakan tadi gue bilang ya sakit gitu loh ya, merasakan pain. Nah, tetapi itu nggak bisa kalian harus sadar itu tidak bisa berguna sama sekali di dalam trading ya. Kalau misalnya kalian masih berpikir trading itu adalah sesuatu yang ada di pihak kalian ya, atau kalian akan selalu profit ya, itu bukan seperti itu ya. Jadi caranya gimana solusinya untuk menangani hal tersebut ya? Kalian harus berpikir trading itu bukan masalah benar atau salah ya. Itu nggak ada hubungannya trading dengan benar atau salah. Tapi sekali lagi trading itu adalah proses ya teman-teman ya, tentang probabilitas, yang mana kalian itu seharusnya sudah punya satu pegangan, sekali lagi satu sistem, satu manajemen yang bisa memberi kalian edge ya, atau bisa memberikan kalian keuntungan lebih dibandingkan market dan juga orang lain ya. Orang lain di sini maksudnya trader lain kayak gitu ya. Sehingga kalau misalnya kalian sudah berpikir bahwa trading itu bukan tentang salah atau benar segala macam, itu nggak ada reason buat kalian untuk takut entry lah segala macam kayak gitu. Nggak ada reason seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian masih berpikir nih ya, kalian masih berpikir, aduh trading gue nggak mau bener gue nggak mau salah gitu ya. Tapi begitu kalian udah punya mindset seperti itu, kalian mau entry posisi, nanti kalian akan timbul keraguan di dalam diri kalian gitu loh. Ya kalian kan timbul berpikiran kayak, aduh nih harganya udah di support sih memang, cuman kayaknya masih bisa turun lagi deh. Selalu ada kayaknya kayak gitu ya. Nah itu yang nggak boleh di dalam trading. Kalian harus berpikir bahwa trading itu bukan masalah gue bener atau gue salah, tetapi apa yang disampaikan sama market itu ke gue itu harus sifatnya tuh objektif semuanya. Apapun yang muncul di market ya, kalau itu sudah sesuai dengan sistem gue, dia sudah kasih gue signals ya menurut sistem yang gue buat, kalian jangan ada keraguan lagi kayak gitu. Dan di sini Mark Douglas juga bilang tentang yang namanya risk teman-teman ya, yaitu adalah accept the risk. Ini memang kesannya kalau gue ngomong di sini kesannya tuh gampang ya. Cuman pada saat kalian melakukan itu pasti agak sulit ya. Kenapa? Karena pada dasarnya sekali lagi manusia itu tidak mau
merasakan sakitnya itu atau painnya itu dalam hal kalau misalnya kalian salah, dan juga kehilangan apa yang sudah kalian miliki, dalam hal ini uang. Ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah siap ya, atau kalau kalian sudah pengen masuk ke dunia trading, kalian sudah harus siap untuk mengendalikan diri, kalian harus bisa mengontrol logika kalian ya, dan kalian harus sudah bisa menyusun ya resiko-resiko yang akan terjadi ya. Dalam hal ini, dalam setiap kali trade, kalian sudah harus tahu bahwa kalau misalnya kalian entry di sini, kalian resikonya berapa, ya. Dan itu dalam bentuk uangnya, ya. Jadi misalnya kalian entry di gold lagi, di XAU/USD gitu ya. Terus kalian stop loss sekian, oke, kalian lihat stop lossnya itu berapa dolar, ya. Kalian lihat misalnya stop lossnya $10, bisa nggak kalian kehilangan $10, ya. Jangan perlakukan, sekali lagi, kalau misalnya kalian berpikir itu sebagai outcome, ya trading ini sebagai outcome, kalian pasti akan susah banget ngerasain kehilangan $10 itu. Tapi kalau misalnya kalian perlakukan trading ini sebagai bisnis, ya, kalian melihat ini sebagai jangka panjang, oke, kalian melihat ini sebagai proses dan segala macamnya, itu kalian harusnya bisa lebih tenang dan kalian bisa lebih fokus di dalam market, ya. Oke, jadi itu adalah video-video yang menurut gua oke banget ya, dan bagus banget, gold banget ya pokoknya, terutama buat teman-teman yang sekarang lagi merasa kesusahan dalam trading segala macam. Semoga yang gue sharing di sini bersama dengan tentunya Mark Douglas ini, kalian bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat ya, dan kalian bisa belajar. Kalau misalnya kalian mau belajar teman-teman ya tentang psikologi ini, kalian baca deh bukunya Mark Douglas ini yang tadi, Trading in the Zone. Itu bagus banget. Atau kalian bisa lihat YouTube yang tadi gue bilang ya, kalian ketik aja Mark Douglas psikologi trading, itu ntar muncul yang agak panjang, video satu jam lagi yang dia lagi interview. Itu juga bagus banget, kalian bisa nonton itu ya, dan itu bisa merubah pola pikir kalian dalam trading. Dan saran dari gue, mulai kurang-kurangin nonton konten-konten yang toxic ya, ibaratnya gue bilang toxic itu kenapa, karena tadi ya mengutamakan outcome, oke? Karena trading itu nggak seperti itu ya, bukannya masalah outcome dan segala macamnya seperti itu. Itu butuh proses, dan kalian tidak ada jalan singkat ya untuk menuju keberhasilan dalam trading, atau kalian punya target tertentu, yaitu kalian harus lewatin prosesnya dulu, dan kalian punya persistensinya nggak, kalian punya niatnya nggak ya, kalian punya kegigihannya atau enggak, itu aja. Oke? Ya, itu aja teman-teman yang mau gue sharing, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka konten kayak gini, kalian subscribe aja channel ini, terus kalian bisa komen di bawah nextnya gue mau bahas apa lagi, kalian tinggal komen aja di bawah. Terus kalian bisa nyalain notif, karena setiap Jumat gue ada live trade ya. Ya, nanti kita bahas-bahas posisi-posisi yang oke ya. Terus teknik-teknik yang gue gunakan seperti apa, dan kita bisa diskusi bareng di live trade tersebut. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa. Jangan lupa, semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.